Apa kabar saudara? Kembali saya Bambang Kalitus bisa menjumpai Anda dalam Sapa Redaksi On Location. Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan menyapa para narasumber terkait dengan para pekerja migran Indonesia. Nah, kita ingin mengetahui sebetulnya bagaimana lembaga dari BP3MI wilayah Bali dalam hal melakukan prosedural, melakukan pendampingan dan pelindungan yang dilakukan terhadap pekerja migran Indonesia ini. Sekaligus juga kita juga akan menguak bagaimana sih problematika tata kelola bagi pekerja migran Indonesia bersama narasumber yang lain. Ikut saya, kita akan menyapa para narasumber kita. Om Swastiastu. Apa kabar Pak Agung? Baik. Sehat selalu nggih? Sebenarnya sehat selalu. Luar biasa ini. Atas kunjungannya. Siap. Siap. Lagi apa tadi Pak Agung? Tadi ada calon pekerja kita. Hah? Dia ingin mendaftarkan agar terdata di pemerintah. Nah, tadi saya sudah kasih tahu karena sekarang kan udah sistem online. Oke. Mungkin Dan mereka sudah langsung masuk ke dalam. nanti Pak Bambang bisa lihat sendiri. Baik, luar biasa. Pak Agung mau ngizin, nanti kita akan minta waktunya sedikit di tengah-tengah kesibukan. Kita ngobrol ya sedikit lah. Bagaimana tentang peran dari BP3MI wilayah Bali, kemudian potret PMI kita yang dari Bali, itu seperti apa. Gitu Pak Agung ya? Iya. Mau ngizin ya? Lihat, Oke. Kayaknya kita harus masuk dalam. Ayo, Ayo. dalam. Aduh, matur suwun sekali lagi loh Pak Agung. Siap. Luar biasa ini. Pak Bambang. Di Siap. tengah-tengah kesibukan ini. Iya. Mengurusi semeton-semeton pekerja migran Indonesia Bali gitu. Nah, saudara, saya sudah bersama dengan Bapak Anak Agung Gede Indra Hadiawan selaku Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk di Bali. Iya, betul. Betul ya, Pak Betul, Agung ya? wilayah Bali. Untuk wilayah Bali. Langsung saja Pak Agung. Siap. Pak Agung kalau bisa kita minta bagaimana sih sebetulnya potret, kemudian keseluruhan dulu lah kalau kita melihat pekerja migran Indonesia Bali ini. Sekarang ini seperti apa sih Pak? Seberapa banyak misalnya, kemudian negara-negara mana yang menjadi favorit, sektor-sektor apa yang memang menjadi banyaknya ya kita berbicara untuk pekerja migran yang ada di Bali. Gimana Pak Agung? Ya, baik. Terima kasih Pak Bambang beserta tim. Mungkin sedikit saya bisa sampaikan potret ketenaga kerjaan khususnya pekerja migran Indonesia yang kerja ke luar negeri. Yang pertama itu Bali ini memang spesial, khusus. Merujuk surat edaran dari Gubernur Bali bahwasanya pemerintah Bali itu melarang warganya untuk bekerja pada sektor domestic worker, pembantu rumah tangga ataupun pada sektor pekerjaan non berbadan hukum. Nah, oleh karena itu mayoritas penempatan yang terdata di Bali khususnya itu mereka bekerja pada sektor formal, yaitu di pariwisata, hospitality, terus jasa seperti terapis dan kapal pesiar. Kapal pesiar. Terdata pada sistem kami, negara penempatan yang ada di Bali itu tercatat hampir 40 negara, bahkan bisa lebih. Bervariatif ya. Dan itu ada di Eropa, ada di Asia dan beberapa negara lainnya. Dan memang karena Bali ini memang pariwisata ya, jadi memang sektor-sektor yang diminati oleh masyarakat Bali itu memang Tidak jauh-jauh dari pariwisata. Sentuhannya ke sana. Perhotelan. Jadi mereka ini di sana sebagai pekerja hotel. Betul. Oh. Ada di perhotelan, Kemudian terapis,
Terapis ya. Betul. Kapal pesiar kan boleh dibilang itu miniaturnya dari perhotelan di atas laut. Jadi yang favorit tetap itu ya, kapal pesiar favorit, Masih. perawat itu? Perawat ada. Jadi nah mungkin di momen ini sebenarnya ada program dari pemerintah yang namanya G2G. Yang sekarang sudah terjalin kerjasama antara pemerintah dengan pemerintah itu adalah Jerman yang baru. Tentang apa nih Pak? Nurse pada sektor nurse juga. Nurse, okay. Nah terus yang sebelumnya itu memang ke Jepang. Baik. Nah kalau melihat ini kan mereka berarti ini formalnya pengertiannya mereka apa ya, boleh dikatakan ada pelatihan, ada sertifikasi, bahasanya begitu Pak. Pengertian formalnya gimana Pak? Jadi yang pertama adalah formal dalam artian itu mereka bekerja pada pengguna yang berbadan hukum yang ada di luar negeri. Terus yang kedua formal dapat juga diartikan dalam artian pekerja migran ini memang telah memenuhi kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan. Syarat pendidikannya itu rata-rata diploma 1. Terus yang kedua pengalaman kerja minimal 2 tahun di bidangnya. Kurang lebih seperti itu. Baik. Ini yang akan meng-cross check itu BP3MI. Ya, jadi bagaimana kalau bersedia Pak? Terkait dengan ini merupakan jadi setiap pekerja migran Indonesia yang akan kerja ke luar negeri itu wajib terdata di pemerintah. Nah, pemerintah dalam artian di sini kementerian dan lembaga badan Kemendikbud itu sudah membentuk namanya sistem. Adanya sistem siap kerja dan sistem Sisko P2MI. Jadi sistem ini sudah terintegrasi. Nah, perlindungan awal pekerja migran yang akan berangkat ke luar negeri itu harus terdata dalam sistem itu. Nah, sistem ini yang memverifikasi yang pertama adalah Dinas Ketenagakerjaan. Tahap awal, terus jadi saya misalnya sebagai calon pekerja migran, saya harus mendaftar dulu berarti. Mendaftar ke Dinas Ketenagakerjaan itu. Di Siap Kerja ini. Di Siap Kerja itu melalui aplikasi itu. Betul. Sudah online ya Pak ya. Jadi tidak usah capek-capek lagi ke sana ya. Itu sudah online, masuk ke dalam sistem. Sistem. Siap Kerja. Nah, dan terakhir itu nantinya akan diverifikasi oleh BP2MI ataupun BP3MI melalui sistem Sisko. Nah, disinilah peran dari pemerintah untuk melakukan perlindungan awal terkait dengan verifikasi dokumen. Kontrak kerja, visa kerja, seperti itu. Jadi ini harus dipastikan dulu sesuai dengan hukum gitu ya. Jadi supaya ini menggampangkan PMI itu sendiri secara dokumen. Karena kita ini kan bekerja ini di luar negara gitu kan. Pasti dokumen hukumnya itu yang menjadi mutlak gitu ya Pak Agung ya. Yang salah satunya adalah kontrak kerja. Memang kita juga belum memberikan edukasi ya kepada calon pekerja migran bahwasanya salah satu poin yang harus diperkuat itu adalah melalui kontrak kerja. Karena di situ tertuang hak dan kewajiban dari PMI. Nah, kalau kita melihat dari beberapa mungkin yang dijumpai pendampingan atau hal apa yang akhirnya butuh verifikasi, misalnya tadi kontrak kerja, kemudian hal-hal yang lain ini, seberapa penting sih Pak? Itu harus boleh dikatakan ini harus firm dulu di awal sebelum PMI ini berangkat. Nah, itu pentingnya apa sih Pak? Baik, terima kasih. Jadi memang kontrak kerja ini merujuk undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Salah satunya adalah adanya perlindungan administratif. Nah, perlindungan administratif ini yang dilakukan melalui verifikasi. Nah, kenapa kontrak kerja ini penting? Yang pertama adalah kami ingin memastikan dari sisi pemerintah apa yang menjadi hak-haknya, gajinya. Karena jangan sampai nanti adanya miskomunikasi antara PMI ataupun pengguna. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari kontrak kerja itu dipersyaratkan adanya beberapa bahasa negara penempatan. Terus yang kedua itu adalah at least minimal berbahasa Inggris.
mungkin tujuannya adalah untuk memudahkan pekerja migran memahami isi dari kontrak kerja tersebut. Jadi memang sebelum mereka berangkat, mereka harus paham betul isi dari perjanjian itu, Pak. Gitu. Pak Agung, kalau belajar dari kasus-kasus misalnya tentang kontrak kerja, mungkin ada pendampingan kemarin kasus yang dijumpai akhirnya adakah yang tidak sesuai juga akhirnya dalam pelaksanaan? Ya, memang ada memang. Ada juga ya. Memang ada, cuman memang kecil ya. Contoh kemarin seperti di yang mungkin saat ini masih kami tangani itu adalah penempatan ke negara Kuwait. Oke. Dari sisi kontrak kerja itu memang ada, yang pertama adalah adanya keterlambatan pembayaran gaji. Terus yang kedua itu terkadang lembur. Lembur itu di kontrak tertuang, akan tetapi pelaksanaannya tidak dibayarkan lembur. Nah, itu menjadi pendampingan kami untuk melakukan komunikasi dan mediasi bersama perwakilan kita yang ada di Kuwait. KBRI gitu. Tapi pada prinsipnya tetap mereka ini bekerja di sana, usernya ini adalah di bawah badan atau langsung bisa pribadi, Pak, di sananya ini. Misalnya, kalau kita mendampingi lansia atau orang jompo misalnya, Pak, kan, petugas kita PMI kita ini ke sana, itu ke keluarganya perjanjiannya atau ke penyalurnya, Pak, di negara sananya nih, Pak. Yang badan bagaimana, ya, Pak? Jadi contoh seperti hal seperti itu di situ ada wadahnya. Ada lembaga di sana. Ada lembaga yang memang ditunjuk oleh pemerintah sana. Jadi lembaga itu yang menaungi terkait dengan seperti perawatan para lansia, pekerja ini tadi. Tapi bukan ke perorangan. Bukan perorangan. Jadi perjanjiannya itu antara PMI dengan lembaga itu. Iya, betul. Berarti kontrak kerjanya harusnya menjadi lebih safety ya, safe bagi PMI ini di sana ya. Yang pastinya berbadan hukum. Dalam tanda kutip lebih gampang dalam tanda kutip ini. Apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan perjanjian atau ada kasus-kasus yang merugikan PMI, negara hadirnya itu lebih kuat gitu, Pak Agung. Ini penting juga ini. Nah, Pak Agung, ini kita juga belajar juga sebelum ke mungkin pendampingan apa yang kita melihat fakta-fakta di lapangan. Tapi ini kan ada bahasa kalau kita lihat kawan-kawan kita ini yang juga bekerja di luar tapi unprocedural bahasanya. Iya. Nah, ini kan kalau kita melihat data dan informasi cukup banyak, Pak Agung. Cukup banyak. Nah, kita mengertinya dan pahamnya apabila sudah terjadi kasus kemarin akhirnya harus meninggal atau ada kasus kriminal di luar, sekali dicek-cek ternyata dia unprocedural, tidak terdaftar, tidak terdata. Nah, kalau ini pandangan dari BP3MI gimana, Pak Agung? Khususnya untuk Bali ya, Pak Agung? Ya, betul, Pak Ombak. Mungkin di momen ini ya, saya juga ingin memberikan informasi kepada masyarakat. Di tahun lalu itu trennya memang tinggi. Trennya tinggi. Beberapa masyarakat kita itu kena tipu oleh beberapa oknum. Oleh beberapa oknum seperti yang kemarin sempat viral itu adalah ke Turki. Itu warga dari Buleleng. Terus ada juga ke Australia kemarin. Australia yang telah ditangani oleh aparat penegak hukum. Nah, memang di sini peran dari pemerintah untuk melakukan sosialisasi ya secara masif itu perlu ditekankan kembali. Bagaimana bekerja ke luar negeri secara prosedural, tahapannya seperti apa, pemenuhannya seperti apa. Nah, itu sekiranya perlu dipahami oleh masyarakat. Nah, terus yang selanjutnya masyarakat juga perlu tahu untuk kerja ke luar negeri itu ada ketentuannya, terus ada perusahaan yang boleh menempatkan. Jadi ada perusahaan yang boleh menempatkan, Pak Bambang. Nah, mungkin ini perlu menjadi perhatian juga dari pemerintah untuk mengantisipasi unprocedural. Yang unprocedural itu. Pak Agung, kita tahan dulu, nanti kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Kita lebih ke dalam mengupas lah
kasus-kasus yang dihadapi, kemudian apa yang contoh-contoh yang sudah dilakukan oleh BP3MI terhadap pelindungan, pendampingan kepada calon-calon PMI atau yang sudah PMI, gitu Pak Agung ya. Tahan Pak Agung ya, kita teruskan. Saudara jangan kemana-mana, kita lanjutkan sapa redaksi On Location setelah yang satu ini.